Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Akuntansi dari kelas AK 23C. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar 2, kami akan menjelaskan tentang akuntansi persekutuan. Mari kita simak baik-baik yuk. Apa sih persekutuan itu? Persekutuan adalah gabungan atau asosiasi dua orang atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Perjanjian persekutuan, siklus persekutuan, sekutu, modal, laba, gaji, lalu pembubaran persekutuan. Baik, di sini ada ciri-ciri persekutuan. Ciri-ciri persekutuan memiliki seperti adanya kontribusi modal, pembagian keuntungan dan kerugian, serta pengolahan usaha secara bersama. Dan ada juga tujuan persekutuan. Apa sih tujuan persekutuan itu? Tujuan utama pembentukan persekutuan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui kolaborasi serta memperoleh keuntungan bersama. Karakteristik persekutuan: A. Mutual agency, B. Limited life, C. Unlimited liability, D. Ownership of an intern in a partnership, E. Participation on partnership profit, D. Right to dispose of a partnership interns, E. Mutual liability. Penggolongan persekutuan. A. Persekutuan firma atau general partnership adalah persekutuan yang didirikan dengan nama bersama di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan ikut aktif mengelola perusahaan. B. Persekutuan komoditer atau limited partnership adalah bentuk perjanjian kerjasama di mana salah satu atau lebih anggotanya bertanggung jawab terbatas, aktif, dan pasif. C. Joint stock company adalah persekutuan yang struktur modal terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Pajak penghasilan persekutuan. Dalam persekutuan, laba atau rugi yang diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan. Setiap mitra persekutuan bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar bagian labanya. Masing-masing pajak penghasilan persekutuan dilaporkan dan dibayar secara terpisah dari pajak pribadi setiap mitra. Di sini ada dua, pajak penghasilan dan yang kedua pajak penghasilan mitra. Pertama, pajak penghasilan. Persekutuan sebagai badan hukum harus membayar pajak atas laba yang diperoleh. Yang kedua, pajak penghasilan mitra. Setiap mitra bertanggung jawab atas pajak penghasilan pribadi mereka atas bagian laba yang diterima dari persekutuan. Akuntansi persekutuan. Secara umum, hubungan ekonomis antar persekutuan dan para sekutunya secara akuntansi ditampung dalam 4 rekening, yaitu rekening modal, di mana setiap sekutu punya rekening modal tersendiri dalam persekutuan, rekening prive, di mana setiap sekutu punya rekening privat tersendiri dalam persekutuan. Ketiga, rekening utang kepada sekutu. Keempat, rekening piutang kepada sekutu. Akuntansi persekutuan. Secara garis besar, akuntansi persekutuan meliputi: pertama, akuntansi pembentukan; kedua, akuntansi pembagian laba; tiga, akuntansi pembubaran; empat, akuntansi likuidasi. Pertama, akuntansi pembentukan persekutuan. Pembentukan persekutuan dapat dilakukan dengan cara: 1. Mendirikan perusahaan baru, di mana masing-masing sekutu menyetor modal untuk mendirikan persekutuan. Kedua, mengubah kepemilikan perseorangan yang sudah ada, di mana salah satu atau lebih sekutu sudah punya perusahaan dan setoran modalnya berupa perusahaan perseorangan tersebut. Yang ketiga, mengubah kepemilikan perusahaan persekutuan yang sudah ada. Contoh soal: H, L, dan D, 3 orang bersaudara mendirikan persekutuan dengan nama persekutuan trio. Investasi modal masing-masing sekutu sebagai berikut. Jadi, setiap sekutu itu mengeluarkan modalnya. Seperti kas, H mengeluarkan 35 juta, L 10 juta. Tanah, H mengeluarkan 325 juta, L dan D tidak mengeluarkan untuk tanah. Bangunan, H mengeluarkan 50 juta dan truk, D mengeluarkan 25 juta. Totalnya H itu mengeluarkan
uang sebesar 410 juta. L mengeluarkan 10 juta, dia mengeluarkan 25 juta. Di sini diminta buat jurnal pembentukan persekutuan dan buat neraca awal pendirian persekutuan. Mencatat jurnal pembentukan persekutuan itu kita bikin kolomnya dulu, keterangan debit kredit. Nah, sisi aktivanya kita tulis di debit dan sisi modalnya ada di kredit. Kasnya sebesar 45 juta itu dari penambahan modal si investasi si H sama L. Tanahnya 325 juta, bangunannya 50 juta, truknya 25 juta. Lalu di sisi kredit itu ada modal L-nya itu dia 410 juta, modal H-nya 10 juta, modal D-nya 25 juta. Yang kedua, kita membuat neraca persekutuan trio awal pendirian. Kita buat laporan neracanya, sisi kolomnya ada aktiva sama pasivanya. Kita masukin di sisi aktivanya itu ada kas, tanah, bangunan, truk. Di sisi pasivanya itu modal sekutunya. Kita masukin semuanya. Jadi total itu harus balance antara sisi aktiva dan pasivanya itu sebesar 445 juta. Sisi kredit juga 445 juta. Pembagian laba rugi persekutuan. Laba atau rugi persekutuan harus dibagi kepada para sekutu sesuai dengan kontribusi masing-masing sekutu di dalam penghasilan laba. Metode pembagian laba rugi tidak hanya satu alternatif, tetapi ada beberapa metode yang memakainya tergantung dengan keadaan laba rugi. Misalnya, yang pertama, kalau persekutuan menderita rugi, maka rugi akan dibagi dengan rasio tertentu. Yang kedua, apabila persekutuan memperoleh laba sampai jumlah tertentu, maka pembagian dengan rasio tertentu yang lain. Yang ketiga, apabila laba persekutuan mencapai jumlah tertentu lebih, maka akan diperhitungkan bunga atau gaji dan sisanya dibagi dengan rasio tertentu. Metode pembagian laba rugi. Metode pembagian laba rugi yang dapat dipakai: yang pertama, laba rugi dibagi sama. Yang kedua, laba rugi dibagi dengan rasio tertentu. Yang ketiga, laba rugi dibagi menurut perbandingan modal. Yang keempat, laba rugi dibagi dengan perhitungan modal dan sisanya dapat dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Yang kelima, laba rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Yang keenam, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Di sini kita akan masuk ke contoh soal menjurnal investasi awal pada rekan. Ramahendra menyumbangkan peralatan dan kas senilai 34 juta ke suatu persekutuan. Peralatan memiliki nilai buku 23 juta dan nilai pasar 29 juta. Persediaan memiliki nilai buku 60 juta tapi nilai pasar 15 juta karena sebagian sudah usang. Mengambil alih wesel bayar milik Hasibuan 12 juta yang pada awalnya digunakan untuk membeli peralatan. Di sini kita diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat kontribusi Hasibuan kepada persekutuan. Kita masukkan kas senilai 34 juta karena dia bertambah di posisi perusahaan, kita masukkan ke debit ya, senilai 34 juta. Terus kita masukkan persediaan senilai 15 juta karena yang dicatat merupakan nilai pasar ya guys, bukan nilai bukunya. Lalu kita masukkan peralatan sebesar 29 juta di debit. Nah, ini 29 juta. Nah, untuk wesel bayar, karena ada liabilitasnya, jika bertambah, dia ada di posisi kredit senilai 12 juta. Sehingga menghasilkan selisih yaitu 66 juta. Hasil selisih ini berasal dari posisi debit yang dikurang
oleh posisi kredit ini. 12 juta ini ditotalkan yang di posisi debit dan dikurangkan yang ada di posisi kredit, sehingga menghasilkan 66 juta. Hingga saldo debit dan saldo kreditnya adalah sama, yaitu 78 juta.